Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran. Selawas sangi walasi Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Ada saudaraku semuanya selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua dan baik kepada sesama, amin ya rabbal alamin. Malam ini saya sedang berada di salah satu gang yang katanya ada orang-orang yang sedang minum, ada premannya, ketua preman sini yang sedang lagi minum minuman. Astagfirullahaladzim. Nanti insya Allah akan kita temui karena membuat resah warga sekitar. Mohon bantuan doanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa syiri sarif fi sairil asma' sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Katanya sedang ini nih, sedang ada orang yang lagi minum-minuman di gang sini. Sebelah mana ya? Mungkin masuk gang ke sana ya. Sana apa sana ya? Sini ya. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Oh iya, itu lagi minum-minuman tuh di sana itu. Tuh. Lagi minum-minuman di sana tuh. Itu di sana itu. Jangan dihidupkan dulu lampunya. Saya pengen tahu dulu maksudnya itu kayak gimana. Oke, mohon maaf nggih. Saudara-saudaraku mungkin agak gelap. Karena di sini itu katanya tadi itu ada orang yang lagi minum-minuman, preman kayak gitu, ketua preman, dan orang-orang itu nggak ada yang berani untuk negur kayak gitu loh. Padahal dilihat sama anak-anak kecil itu katanya ada perempuannya juga itu loh. Astagfirullah. Kalau di setting dari sini kelihatan nggak? Tuh yang lagi minum-minuman di sana itu. Nggak kelihatan ya. Sekedap ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadratin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadim malaikat Bapak Jibril Mikail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim.
إلى خذ السلطان على الشعب القادر الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدين النور الذات والشر السر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amatek aji timbulan Rasul kang jeneng timbulane Muhammad, sirahku Ka'baitullah, rambutku rajek besi, bule banyu tan ana banyu uga tan ana krasa, mengko ototku winangka kawat balungku hingga dadi wajah, akhire badan manis sangka ngesor tumekane dhuwur papak palune pandhe saking kersane Gusti Allah. Yahu ya Rahman ya Rahim, kula aturi maringaken sedaya timbulan saking para nabi kang dipawi dening Nabi Muhammad, nabi akhiru zaman. Amin 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 amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latiful khabir, Allahu latiful khabir, Allahu latiful khabir. Aci-aciku sapuning jagat ketukula sutaning jagat kelambiku antaku sumo sapukku soere sona kekuatanku benda walim alatku kat balangku wasi sunsunku wajah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah, segala kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah, segala perlindungan adalah perlindungan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan-Mu, dengan kekuasaan-Mu, dengan perlindungan-Mu ya Allah, mohon ya Allah, lindungilah diri hamba ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, sekarang kita berangkat ke sana, tempatnya orang-orang yang lagi minum itu, karena nggak ada satu orang pun yang berani menegurnya, karena beliau ini katanya bawa senjata tajam dan beliau ini adalah ketuanya preman gitu loh. Kita mau coba untuk menasihatinya lah gitu. Mohon doanya untuk semua saudaraku semuanya, mohon doanya nggih. Astagfirullah nanti Allahumma sholli. Hati-hati, pelan-pelan. Pelan-pelan. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kang. Santai mawon, santai. Pengen ngobrol-ngobrol bareng kula niku. Pengen ngobrol. Tasik napa niki? Iki njaluk apa piye? Ilang lho. Oh, mengke kula tambahan iki. Iya maksudnya. Rokok iku tak tambahi ngoten lho. Monggo. Lenggah mawon. Lenggah. Aku ya. Dalem? Urung ngerti aku. Nggih kula ngertos panjenengan. Premane mriki ta? Nyekel aku ya arek mana. Oh, sing nyekel mriki niku panjenengan. Piye to? Jaremu aman piye? Tenang ya. Nggih, santai mawon, Nggih. Nggih, monggo. Kula tiyang mriku tenggo kampung mriku. Iki piye maksudmu? Oh, niki rencang kula niku. Macam-macam lah. Oh, nggih. Dia. Nggih, siap. Niki mboten. Oh. Nggih, santai. Nggih. Kowe pun monggo santai. Ngobrol santai mawon. Monggo ngobrol dulu. Ngobrol. Santai mawon santai. Ngadep mriku. Monggo santai mawon santai. Nggih. Pengen lihat minumnya apa gitu loh. Monggo duduk mawon santai mawon. Saya mau nemenin dek sini, mau nemenin. Oh iya, siap. Oh iya, minumnya. Nggih, monggo santai, duduk aja. Siap, monggo. Pun dinikmati dah, nggih. Pun monggo duduk aja, duduk. Santai. Santai. Duduk. Nggih. Oh iya. Monggo dicicipi. Ampune.
Ambil dan ojo ambune. Mambu. Nggih. Minuman kena Mas pura nah. Ini mampu. Enak. Iya, heeh, enak. Wis kena aku. Mantap. Enak kayak aku ini. Nggih. Pun monggo lenggah mawon. Nggih, duduk lenggah mawon, duduk aja duduk. Nggih. Monggo duduk aja santai mawon, santai. Duduk sana, santai mawon. Kula namung pengin anu. Nggih, lenggah. Santai. Kenal orang sampai tadi. Orang ngerti mana tak tekon. Jonggi. Ora ro. Kita kene to. Tuh, aku ora tau ro. Cah kene ora. Pengen namung pengen ngetes Ini aman, mawon. aman. Pengen tahu aja. Nggih. Napa niki, Bang? Ya pengen ro ya. Apa itu? Wow. Coba Golok. cuk, anu cuk. Iya. Siap. Pengen ro. Us. Heeh. Isrene mang piye? Masuk 2 jam ya, Bu. Sampai terus saya aku ya. Ndak, Wis to, nek sampean arep melu gabung ya monggo. Sering ngombe. Siap. Wah, mantap ya. Ini iki enak. Lek enek wong reseh aku ya mesti. Oh, Contoh ya. contoh. Awakmu ya. Ih, Wah putih. iya. Heeh. Iya. Heeh. Oh, iya. Heeh. Iya. Iya. Heeh. Iya. Piye. Iya. Oh ya. Nyapa? Jadinya. Piye maksudnya ya? Kan ngiris-ngiris brambang ini tak aku. Oh, kan ngene. Ngiris brambang ya. Iya. Kok kenean malahan. Sampean mak. Ngene iki. Iya. Bang, ora enak iki dicah kene iki. Kita kene iki. Dicah kene iki. Iki maksudnya Ora, aku bejaramu kan jajal iki, aku tak jajal. Oh, jajal ngene iki, roti. Oh iya, heeh. Dipercaya. Apa? Maksudnya kan ngene kan nyapa aku. Ngene iki. Nah. Tenanan landep ora. Oh, landep. Nek gue ngiris brambang nang omahe mbokku iki. Wis sing dolanan. Aja ngotelan. Iya. Wis iki masukmu ning kene piye? Iya. Sermu piye? Ora aku arep ngancani anu lho. Jarene ning kene nek wong ngombe terus Oh, aku. apa kuwi jenengane? Piye? Anu wong wedi ngono jarene iki. Jadi lah, wong kene nyekel aku. Preman kene lho. Apa enggak wedine enggak maksudku kok enggak wedine karo Gusti Allah ngono lho, kok wedine karo mana? Oh, ih. Nyapa maksudnya? Nggih, ih. Wedi aku. Enggak. Oh, sampean duwe golok iki nggo ngeden-ngedeni ngono ya. Ya wis resena bacok tenan. minum to. Oleh nek wong sing ngrasaki mbok bacok-bacok tenan. Minum teh. Enak. Sampean yo urung njajal ae, nek wis njajal wae Oh, enak. rasane. Rasane. Bisa. Bro, Jajal. Iya, sampean sik aku. Jajal. Kari-karian ae. Oh iya. Jajal. Ya, Bro. Kan ngiris-ngiris brambang ini ya. Piye? Hah? Apaan? Lah kok aku lek ngenek kopine ra patek seneng ngerokok aku kok. Kopi ora usum. Bisa, sih. Iki ta. Iya. Wah. Ngerokok ngene. Enak Mas. Jajal ndak? Enak. Alah. Saya enak. Aku ngene-ngene iki wedi ya. Enak. Ngene lho Kang, nyapa kok gak wedi niku karo Gusti Allah gitu loh. Lek sampean wedi karo Gusti Allah, mengko uripe sampean iku selamat. Kalau sampean minum-minuman kayak gini, dilihat anak-anak kecil, orang-orang, itu apa enggak ya apa namanya? Merugikan sampean sendiri. Enggak usah nakut-nakutin orang sampean tuh preman apa gitu. Enggak usah sok-sok preman lah. Apalagi nakut-nakutin orang kayak begini ini. Aduh. Ini loh kayak gini nih kok sampean takut-takutin tuh. Tuh, enggak usah lah. Tuh, kayak gini enggak usah buat nakut-nakutin orang tuh. Enggak usah buat nakut-nakutin orang. Senjata kayak gini. Ya apa loh kayak gini itu. Yang ini kok mbok nggut ndel-ndelan ku ngeten-ngenteni wong. Ora
ngerti bang. Aku ora jajal Iki bang. wong ndi? Ini ya. Ini nanti kak apa dia ini. Kena gugur gue. Gini gitu. Gak usah nggodan danan. Arep ngendi kon? Arep ngendi? Ini gitu. Ini. Wah, dia sing bayangan Mas. Ini toh. Bayangan enggak kayak gelok-gelok yang ini enggak usah nggodan danan wong. Ini ki enggak usah nggodan danan wong. Ngene ya. Ya ampun bang. Ampun bang. Enggak usah nggodan danan ngene iki. Kiremu aman. Ini ki enggak usah nggodan danan wong. Ya. Nah. Golok-golok ini enggak usah nggodan-danan uang lah. Ini kita mbok nggodan-danan uang ini ki, apa gedan kowe? Tanganmu kene. Ganti tanganmu kene, ganti tanganmu kene. Apa jajal ngene, Ndang. Ndang ini. Ndang. Oke. Nanti dikira kayak di tempatnya dokter itu. Tempatnya dokter itu sana yang nyiapin goloknya katanya dibalik gini, dibalik gini katanya. Wong sana yang nyiapin goloknya ki, pengen gantian ini, gini gantian ini, ndang ini, ndang ini, ini gendang, gue dikira kayak tempatnya dokter itu dibalik gini, katanya dibalik. Wong sana yang nyiapin pisaunya itu, ini, oh ini cuman trik ini, nih pakai belakangnya ini lo kan trik nih. Trik nih pakai belakangnya gini ya. Ini cuma trik ini. Nih, yang ini ya, ini ya, ya. Delok tanganmu gini. Enggak usah ngeden-ngedeni uang. Enggak usah nakut-nakutin orang lah. Awakmu ini nakut-nakutin orang pakai kayak begini ini. Gak usah nakut-nakutin orang. Gak usah sok hebat. Di dunia ini gak ada yang hebat. Di dunia ini gak ada yang sakti. Yang hebat, yang sakti itu hanya Allah. Terus panjenengan ini loh, nakut-nakutin orang pakai golok kayak gini itu apa loh? Iya, tuh. Mau tak gitu, mau tak gini. Ini. Oh, nancep gitu, Nih. Gini, pengen dibaca gini. Tuh, gitu, Mau dibaca gini? Nggak usah nakut-nakutin orang. Orang itu nggak ada yang namanya takut itu sebenarnya. Cuman ngehargain aja. Nggak usah ngerasa sok hebat panjenengan itu. Dari tadi kan saya ngeramein orang kemana-mana bawa golok kayak gitu. Dikira takut apa? Jajal tangan sama sini, tak jajali dulu. Botan. Sampean pulang. Ini yang kamu yang pulang. Perempuan kok ada sini. Halah. Orang kok pulang sana. Apa? Rokoknya tinggal rokoknya. Rokoknya mau dibawa. Umpan ampun. Apa ya? Clear. Aduh panas. Aslinya ya sakit. Perih. Tuh lihat tuh merah tuh. Darah enggak? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Innallah rahim la khala wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadratin Nabiil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila khadrati Sultan Aulia Syahidul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghafirli wa li walidayya amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ke apa gitu loh ya. Untungnya orang-orang itu meminum minuman kayak gini tuh untungnya apa kayak gitu loh. Padahal ketika Allah itu melarang kita untuk melakukan sesuatu hal yang buruk, maksiat, itu semuanya untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak butuh kita, tidak butuh hamba-hambanya yang butuh Allah. Lalu kenapa Allah itu melarang kita untuk meminum minuman keras, mencuri, berzina, menipu, membunuh, pakai obat-obatan terlarang? Itu semuanya karena Allah itu punya sifat Rahman. Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim. Allah itu punya sifat kasih dan sayang gitu loh terhadap hambanya. Makanya Allah itu melarang. Seandainya seluruh manusia ini berbuat maksiat, kayak melakukan minuman keras, ya Allah itu gak ada ruginya gitu loh. Gak ada ruginya seandainya semua orang meminum minuman keras pun, ya Allah gak ada ruginya. Allah tetap Allah gitu loh. Allah tetap Maha Agung, Maha Kuasa. Tapi yang rugi itu kalau melanggar perintah Allah, melakukan meminum minuman keras, itu yang rugi manusia itu sendiri gitu loh. Jadi merasa dirinya paling hebat, terus merusak dirinya sendiri kayak gitu. Terus melakukan tindak pidana kejahatan gara-gara minuman kayak gitu. Itu kan yang rugi nanti ya orangnya sendiri gitu. Contoh ketika Allah juga melarang kita untuk memakai obat-obatan terlarang gitu. Ya kalaupun semua orang menggunakan obat-obatan terlarang juga Allah ya nggak ada ruginya gitu loh. Yang rugi ya manusia itu sendiri gitu. Orang pakai obat-obatan terlarang ya yang didapatkan kalau nggak masuk penjara ya dirinya akan mati kayak gitu, sengsara itu. Termasuk juga ketika Allah melarang kita untuk melakukan zina, mengganggu istri orang dan lain sebagainya gitu. Apalagi sampai melakukan pemerkosaan, yang rugikan ya diri kita sendiri gitu loh. Pasti pada akhirnya kita akan dipenjara atau bahkan kita bisa dibinasakan kayak gitu. Pokoknya intinya semua yang dilarang Allah itu memang ya yang buruk untuk diri kita. Sebab itulah Allah itu melarang kayak gitu. Dan kebalikannya juga, apapun yang diperintah Allah sejatinya itu untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah memerintahkan kita untuk puasa, Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah memerintahkan kita untuk baik kepada birrul walidain, kepada orang tua. Allah memerintahkan kita untuk dzikir, Allah memerintahkan kita untuk baik kepada tetangga. Itu semuanya untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak butuh kita yang butuh Allah. Jadi sangat disayangkan sebenarnya kalau ada orang-orang yang seperti ini perlu untuk dikasihani, sangat perlu untuk dikasihani. Dan semoga untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada ini juga untuk menumbuhkan rasa mahabbah ya, untuk menumbuhkan mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah dan juga kepada baginda Rasulullah, bahwa semua yang diperintahkan Allah, ibadah kita, sholat kita itu untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Jadi semoga kita semuanya bisa istiqomah di dalam beribadah begitu. Pokoknya intinya semoga saudara-saudaraku dimanapun berada bisa selalu berpegang teguh kepada tali Allah dengan cara menjalankan sholat, bisa istiqomah mengamalkan sholawat, dan bisa berbakti kepada orang tua,
baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Ketika kita sholat, kita benar-benar mendekat kepada Allah, nanti semuanya pasti akan mendekat kepada kita, termasuk dunia dan akhirat nanti akan mendekat kepada kita gitu. Termasuk ketika pengen dapat wanita kayak gitu, pengen dapat pacar gitu, jangan fokus pada orangnya atau pada dunianya, tapi fokus pada yang punya dunia. Insya Allah nanti akan dapat semuanya. Yang kedua, yang terpenting sholawat, karena sholawat ini adalah puncaknya dari asma, dan semua puncak dari hijab, asma, doa itu ada di dalam sholawat gitu. Dan setiap doa apapun apabila tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Maka luar biasa sekali wasilah yang ada di dalam sholawat ini gitu. Tapi masalah tentang wasilah, tentang maunah ini aja bisa dirasakan oleh yang mengamalkan. Kalau tidak mengamalkan ya tidak bisa merasakan kayak gitu. Termasuk salah satunya ketika kita benar-benar sujud kepada Allah, maka yang lainnya pun juga nanti akan tunduk kepada kita, termasuk besi, ilmu kekebalan, ilmu kanugrahan, ilmu kejadukan dan lain sebagainya. Itu nanti juga akan kita dapatkan insya Allah secara batiniahnya kayak gitu. Itulah ya, pentingnya untuk memahami ilmu kaji diri. Ketika Allah memerintahkan semua makhluk dulu di surga untuk menyembah Nabi Adam, termasuk jin, malaikat, iblis dan semuanya, termasuk batu, besi, untuk menyembah Nabi Adam. Bukan berarti makhluk itu menyembah Nabi Adam, tapi mengikuti Nabi Adam yang menyembah kepada Allah. Dalam arti kita adalah khalifahnya, itu manusia itu adalah khalifahnya. Ketika benar-benar bisa menjadi manusia yang sejati, maka nanti semuanya akan tukluk dan tunduk kepada diri kita. Jadi yang perlu untuk dipahami bahwa ilmu kebal itu bukan menggunakan ilmu khodam, bukan juga menggunakan jin, bukan juga ilmu kebal itu ilmu syirik, itu bukan seperti itu. Ini perlu untuk dipahami bahwa ketika membicarakan sesuatu memang harus sesuai pada keilmuannya. Jadi ketika kita ingin mempelajari ilmu keselamatan, ya sebenarnya bukan ilmu kekebalan, tapi keselamatan atau kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diri kita ini benar-benar sujud kepada Allah, maka yang lainnya nanti akan menjadi makmum kita. Makanya ada di dalam ilmu hikmah itu, ketika setelah membaca sholawat lalu diucapkan begini, seperti kalau ini tadi nih, kalau ini ya, ini seperti kalau ini tadi tuh. Kelihatan ya, tuh gini kan, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ketika diri kita itu benar-benar sholat, ya, diri kita itu benar-benar sujudnya kepada Allah itu dengan sungguh-sungguh, pada intinya ketika kita itu benar-benar, tuh merah semua tuh, ketika diri kita benar-benar mendekat kepada Allah, kita benar-benar menuju kepada Allah, maka dunia nanti yang akan mengejar kita. Jadi di mana ada semut nanti gula itu pasti akan, di mana ada gula nanti semut itu pasti akan datang. Jadi ketika benar-benar kita menuju kepada Allah, itu nanti dunia akan mengejar diri kita. Jadi ketika kita benar-benar sujud kepada Allah, nanti insya Allah semuanya akan takluk dan tunduk kepada diri kita. Karena diri kita ini adalah khalifah fi arti, pemimpin ya.
Nah, yang perlu untuk dipahami bahwa ilmu keselamatan termasuk ilmu kekebalan dan lain sebagainya, itu semuanya kembali pada ilmu kaji diri, ilmu tasawuf, benar-benar berpasrah diri kepada Allah. Ketika diri kita benar-benar berpasrah diri kepada Allah, benar-benar tujuannya kepada Allah, nanti yang lainnya akan tunduk kepada diri kita. Jadi ilmu kebal itu bukan ilmu yang menggunakan kekuatan jin, menggunakan kekuatan khodam, menggunakan kekuatan ilmu syirik. Itu enggak seperti itu gitu. Tidak seperti, karena ilmu Allah itu sangat sangat luas sekali gitu. Nah, yang terpenting juga yang perlu untuk dipahami bahwa yang terpenting kita benar-benar menjadi manusia yang sejati, benar-benar menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Nah, itulah baru nanti bisa menjadi seorang pemimpin begitu. Makanya ada di dalam ilmu-ilmu hikmah itu, setelah membaca sholawat, ada ya di amalannya semuanya, setelah membaca sholawat, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syuri syarifi sayyidil asma syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terus setelah itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai kau besi, aku adalah imammu, haram bagimu menyakitiku, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu diiriskan gitu. Nah, gitu. Sebenarnya bukan orangnya gitu yang kebal itu, bukan itu. Bukan seperti itu gitu. Dan bukan juga untuk kesombongan gitu, bukan juga untuk pamer-pameran, so hebat, itu bukan seperti itu. Tetapi untuk menambahkan keimanan kita. Ketika kita benar-benar memasrahkan semuanya kepada Allah, insya Allah yang lainnya nanti akan tunduk kepada diri kita. Itu yang perlu untuk dipahami. Jadi perlu juga untuk benar-benar dikaji tentang ilmu hikmah ini gitu. Karena ini memang sudah diajarkan di pesantren-pesantren gitu, sudah ada dari zaman dulu, termasuk untuk berperang melawan penjajah dari dulu itu sudah digunakan itu. Yang jelas bukan untuk kesombongan gitu, tapi untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, yang terpenting kita benar-benar berpasrah diri kepada Allah. Jangan ada kebencian di dalam diri kita gitu. Jangan mudah dikendalikan oleh amarah, oleh kebencian itu di dalam diri kita semuanya itu. Dan yakin apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Alhamdulillah, semoga semua saudara-saudaraku dimanapun berada, kursinya jomplang. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Dan juga untuk yang perlu dipahami bahwa ketika kita melakukan sebuah amalan itu, amalan itu adalah sebuah perjalanan. Ketika kita melakukan sebuah amalan, yaitu amalan itu harus sesuai dengan ilmunya, yaitu yang pertama adalah syariatnya, benar-benar dijalankan. Yang kedua adalah tarekatnya, mengamalkan asma-asma Allah dengan terus-menerus, itu nanti paham tentang hakikatnya. Insya Allah itu semuanya bukan ilmu sihir ya, bukan dukun begitu. Bukan dukun. Ilmu hikmah, al-hikmah itu bukan dukun. Ini nanti salah kaprah ya. Salah kaprah. Kalau ketika ada seseorang yang mengamalkan ilmu al-hikmah gitu lalu
katakan dukun ini nanti salah kaprah akhirnya. Jadi harus benar-benar memahami dulu tentang apa itu al-hikmah gitu, apa itu dukun gitu. Jangan sampai warisan-warisan dari leluhur kita, tentang warisan-warisan dari kiai-kiai kita, warisan-warisan dari ulama-ulama kita tentang ilmu hikmah, seperti di pondok-pondok pesantren sekarang masih banyak yang mengajarkan ilmu-ilmu hikmah untuk pengobatan gitu, untuk mendoakan orang kayak gitu. Itu nanti dikatakan dukun. Jangan sampai seperti itu gitu loh. Hati-hati dengan paham-paham yang membid'ah-bid'ahkan, yang mensyirik-syirikkan amalan-amalan ilmu hikmah, ilmu-ilmu dari warisan-warisan wali-wali Allah, wali songo, dari kiai-kiai kita. Jangan sampai ketika ada orang-orang yang melestarikan, yang mengamalkan amalan-amalan ilmu hikmah ini dikatakan dukun itu. Ini bahaya, ini seperti seolah-olah ingin menghilangkan amalan-amalan dari NU atau Nahdliyin gitu. Hati-hati dengan paham-paham yang membid'ah-bid'ahkan, paham-paham yang mensirik-sirikkan begitu amalan dari Nahdliyin, dari NU. Ini jangan sampai terjadi hal yang semacam itulah. Jangan sampai seperti itu gitu. Jangan sampai juga terprovokasi lah dengan hal yang semacam itu. Ya, alhamdulillah lah untuk semua saudara-saudaraku. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, Kang Udin, apakah sampean itu bisa mengobati orang? Selalu saya jawab, saya tidak bisa mengobati orang gitu. Saya hanya bisa mendoakan orang. Bahkan terkadang ya, kalau kita sering mengamalkan asma-asma Allah gitu, ada orang yang datang gitu, tiba-tiba di hati itu seperti ada rasa, oh orang ini dibacakan asma ini, oh orang ini dibacakan doa ini, seperti muncul sendiri di dalam hati gitu. Muncul sendiri di dalam hati. Makanya ya, sebenarnya juga saya punya tempat di beberapa tempat ya, termasuk di Malang kayak gitu, di Gunung Lawu juga saya ada tempat itu. Sebenarnya juga ada keinginan kayak gitu untuk hijrah gitu, pindah dulu ke sana kayak gitu. Tapi kembali lagi bahwa ketika dulu kiai saya menempatkan saya di Blitar gitu ya, berarti memang disuruh untuk menghadapi keadaan apapun yang ada di tempat itu begitu. Memang saya ditugaskan di situ. Jadi kembali lagi ya, sepertinya memang harus di tempat itu dulu kayak gitu. Padahal kan dari situ orang-orang tahu kalau saya itu hanya pemulung rosok begitu. Sehingga ya apa sih, hanya pemulung rosok kan begitu. Tetapi dari situ malah menjadi sebuah keyakinan di dalam diri saya. Memang ketika Allah itu berkehendak kun fayakun itu, ketika Allah berkehendak untuk menjadikan sesuatu itu, Allah ya tinggal berkehendak saja kan begitu. Ini juga untuk menumbuhkan keimanan kita. Ketika Allah berkehendak melakukan sesuatu, ya Allah akan melakukan itu kan begitu. Nah, yang terpenting untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat apapun keadaannya, bersolawat, istiqomah, berbakti kepada orang tua, dan baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran, selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat rokok lumayan.